kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang sudah memimpin kami sehingga kami boleh berkumpul, khususnya ibu-ibu PWMI. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami yang diadakan di rumah Ibu Suci, Bapak Sibarani. Berkati mereka yang sudah menyediakan tempat dan waktu. Biarlah ibadah ini tidak sia-sia Tuhan, tetapi kami datang menerima berkat Tuhan, khususnya ketika kami mau merenungkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah Roh-Mu mencerahkan firman-Mu agar dapat menjamah hidup kami, mengubah hidup kami, lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan yang sudah kami berikan. Kami tahu itu tidak cukup untuk membalas berkat Tuhan kepada kami. Namun Tuhan, biarlah Engkau menerima persembahan ini dan Engkau pakai melalui pengurus PWMI, sehingga melalui persembahan ini boleh lebih memajukan PWMI, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu lebih menggugah hati kami untuk memberi yang lebih baik, bahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat PWMI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya mengambil satu tokoh yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Maria Magdalena. Khususnya Maria Magdalena di dalam momen Paskah. Kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat ke-11 hingga ayat ke-18. Yohanes pasal 20 ayat ke-11 hingga ayat ke-18. Kita baca bersama, kita baca dengan cara bersaut-sautan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, apa yang kita baca adalah momen Paskah di mana Yesus bangkit.
Saudara sekalian, kita akan melihat siapa sebenarnya Maria Magdalena. Ya, saya tadi mencari biodatanya dan kita melihat sepintas sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi. Arti nama Maria Magdalena itu adalah pahit. Ya, arti namanya adalah pahit. Pertama, nama Maria Magdalena ini disebut di dalam Matius pasal 27 ayat ke-56. Saya minta Ibu Atun, tolong Ibu Atun bacakan. Ini pertama kali Alkitab menyebut nama Maria Magdalena. Ayat 56. Nah, ini pertama kali namanya disebut dalam Alkitab. Terakhir kali disebut di dalam Yohanes pasal 20 ayat ke-18. Tolong Ibu Peron bacakan. Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Ini terakhir kali namanya disebut. Jadi nama Maria Magdalena ini sebanyak 15 kali disebut di dalam Alkitab. Dan kitab-kitab apa saja menyebut yang menulis nama Maria Magdalena ini? Ada 4 kitab Injil. Ya, semua menyebut nama, ada nama Maria Magdalena, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, di dalam kehidupan Maria Magdalena ini sebenarnya sebelum dia mengenal Yesus, siapakah Maria Magdalena ini? Dia adalah seorang perempuan yang dirasuk oleh 7 roh jahat, roh setan. Ya, kita bayangkan ya, orang dirasuk 1 roh aja sudah parah, apalagi 7 roh. Nah, keadaannya sangat menyedihkan. Tetapi Yesus membebaskan dia daripada kerasukan itu. Artinya Yesus menyembuhkan dia. Makanya Maria sangat bersyukur dan sangat mengasihi Yesus. Rasanya tidak ada orang yang lain di dalam Alkitab yang lebih mengasihi Yesus daripada Maria Magdalena. Nanti kita bisa melihat. Ya. Saudara sekalian, Maria Magdalena ini juga adalah orang pertama yang Yesus nampakkan diri kepadanya setelah dia bangkit. Saudara sekalian, padahal Maria Magdalena ini bukan murid Yesus. Saudara sekalian, kita tahu bahwa di dalam pembacaan kita tadi, bahwa pagi-pagi benar pada hari Minggu itu, hari masih gelap katanya, Maria sudah pergi ke kuburan Yesus. Nah, saudara sekalian, kita dapat melihat sejak Maria disembuhkan oleh Yesus dari 7 roh, betapa dia mengasihi Yesus. Ya. Oleh sebab itu kematian Yesus, penyaliban Yesus sangat menghancurkan hatinya. Dia sangat sedih. Kita boleh melihat ketika Yesus disalib, dia salah satu dari ibu-ibu kaum perempuan yang duduk di bawah kaki salib, menyaksikan penyaliban Yesus. Dan kita juga melihat ketika jenazah Yesus dikubur pada sore hari itu, Maria Magdalena juga ikut ke kuburan. Dia menyaksikan di mana Yesus jenazahnya diletakkan di dalam lubang kubur itu. Nah, saudara sekalian, di dalam pembacaan kita bahkan kita melihat ketika pagi-pagi benar Maria Magdalena ini datang ke kubur,
hari masih remang-remang, ketika dia melihat batu kubur itu sudah terbuka, wah, dia bukan main sedih dan dia bukan main bingung. Karena dia wanita, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia lari, dia langsung melapor kepada Petrus dan Yohanes. Kalau kita baca sebelum pembacaan kita di atas tadi dari ayat 1, maka kita tahu ceritanya. Dia lari memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus dan Yohanes, dua orang ini langsung lari ke kubur. Karena Petrus lebih tua, Yohanes lebih muda, makanya Yohanes dulu yang nyampe. Ya. Yohanes ketika sampai ke kuburan, dia melihat ke dalam kuburan itu. Nggak berani dia masuk. Karena nyalinya nggak seperti Petrus, ya. Dia lihat bahwa di situ memang nggak ada lagi Yesus jenazahnya. Dia lihat di situ ada kain kafan, ada kain peluh. Nah, saudara sekalian, lagi dia bingung, lagi dia lihat itu, Petrus nyampe. Petrus berani, Petrus masuk, langsung menyaksikan ke dalam. Nah, saudara sekalian, ketika Petrus sudah masuk, Yohanes baru berani masuk. Nah, ketika Yohanes melihat bahwa kain peluh dan kain kafan itu tersusun rapi, terletak dengan rapi, hanya jenazah Yesus tidak ada. Yohanes ini langsung yakin, langsung percaya bahwa Yesus bangkit. Benar, Yesus bangkit. Dia langsung percaya. Tetapi Petrus bagaimana? Di dalam Injil lain menulis Petrus keluar dari kuburan, dia masih bingung. Dalam hatinya masih bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi ini? Ya, apa yang terjadi ini? Kain kafan, kain peluh masih lengkap di situ, tapi orangnya nggak ada lagi, jenazahnya nggak ada lagi. Apakah ini bangkit? Apakah ini dicuri orang? Apa yang terjadi? Masih jadi pertanyaan. Nah, saudara sekalian. Jadi ketika Petrus dan Yohanes meninggalkan tempat itu, Maria Magdalena ternyata baru nyampe ke kuburan lagi. Tadi dia sudah melapor, dia kembali lagi. Karena dia perempuan, mungkin pakaian di sana tuh ya agak sulit untuk lari-lari. Jadi ketinggalan. Waktu dia nyampe di kuburan, kedua orang, Petrus dan Yohanes sudah tidak ada di tempat itu. Jadi dia menangislah di depan kuburan itu. Sambil dia memandang ke dalam kuburan itu. Hatinya hancur. Dia beranggapan bahwa tubuh Yesus, jenazah Yesus sudah dicuri orang. Sudah diambil orang. Tapi tidak tahu diletakkan di mana. Nah, waktu dia sedih, waktu dia menangis, waktu air matanya menggenangi semua matanya. Kemudian dia samar-samar melihat ada dua orang malaikat di dalam kubur itu. Dan bertanya kepadanya, "Ibu, kenapa engkau nangis? Kau cari siapa?" Kemudian Maria Magdalena mengatakan, yang dicari Yesus. Tapi di mana dia diletakkan, aku tidak tahu. Nah, malaikat mengatakan apa? Dia sudah bangkit. Dia tidak ada di sini lagi. Ketika Maria Magdalena menoleh ke belakang lagi, dia melihat ada Yesus di situ. Tapi dia tidak tahu itu Yesus. Jadi orang itu, Yesus itu berkata kepadanya, "Ibu, kenapa engkau nangis? Siapa yang kau cari?" Maria Magdalena masih belum mengenali Yesus. Karena apa? Karena dia menangis, air matanya menutupi pandangannya. Sehingga kesedihan yang amat sangat itu membuat dia tidak mengenal bahwa yang berbicara kepadanya itu Yesus. Sehingga dia katakan, ya kalau memang Bapak yang mengambil jenazah itu, kasih tahulah kepada saya. Di mana diletakkan biar aku mengambilnya. Nah, saudara sekalian, Yesus selanjutnya berkata dengan lembut, Maria. Ketika Yesus menyebut namanya, dia kenal. Inilah suara
orang yang dia cintai, Yesus. Sehingga dia menyebut Rabuni dalam bahasa Ibrani. Nah, saudara sekalian, sampai di sini kita beberapa hal yang kita ingat, ya, yang harus kita pelajari. Kenapa Maria Magdalena begitu sibuk ingin berjumpa dengan Yesus? Karena dia merasa dia telah menerima banyak pertolongan Tuhan. Dia harus membalas kasih Tuhan. Dan kasihnya yang begitu besar membuat dia rindu bertemu dengan Tuhan. Membuat dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan itu sudah mati, sudah jadi jenazah di situ. Kalau di dalam Alkitab tulisan Markus, dia membawa rempah-rempah untuk mengurapi. Jadi dia bukan dengan tangan kosong ke sana. Dia mau melayani Yesus. Saudara sekalian, setiap orang yang mengasihi Tuhan haruslah rindu berjumpa dengan Tuhan. Ini satu pelajaran bagi kita. Ya. Karena ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah dia rindu. Selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kalian mengaku bahwa mencintai Tuhan, apakah ciri-ciri ini ada? Apakah kita rindu berjumpa dengan Tuhan? Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan sekarang? Ya, berjumpa dengan Tuhan bisa melalui doa. Ketika kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita membaca firman-Nya, kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita mengikuti ibadah seperti ini, kita berjumpa dengan Tuhan. Di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, apakah kita rindu berjumpa dengan Tuhan? Kalau tidak, mungkin kita harus koreksi diri. Apakah ada cinta kita kepada Tuhan? Nah, saudara sekalian, pertanyaan kedua. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Yang sebenarnya dia sudah membalikkan matanya memandang Yesus. Ketika Yesus menyebut dia, ibu, siapa yang kau cari? Kenapa engkau nangis? Dia belum mengenal Yesus. Kenapa? Karena kedukaan yang begitu besar membuat dia tidak melihat Yesus. Saudara sekalian, padahal Yesus ada di sampingnya. Saudara sekalian, seringkali kedukaan, pergumulan, kesedihan bisa membutakan mata kita terhadap Yesus. Padahal Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Oleh sebab itu di sini mengajarkan kepada kita, apabila kita menemukan pencobaan, penderitaan, pergumulan, apabila kita dalam keadaan sedih, yakinlah bahwa Kristus selalu ada mendampingi kita. Jangan biarkan duka cita itu membuat kita tidak melihat keberadaan Kristus. Jangan membiarkan kita menganggap bahwa Tuhan, kemanakah engkau ketika aku dalam keadaan sesat ini. Satu lagi penyebab mengapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus, padahal Yesus ada di hadapannya. Karena matanya dan perhatiannya hanya tertuju ke dalam kubur. Demikianlah ketika mata kita hanya tertuju kepada masalah yang kita hadapi, maka masalah itu akan terasa begitu berat menekan kita, yang membuat kita lupa bahwa Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Nah, saudara sekalian, kita melihat keempat Injil semua menulis Maria Magdalena ada di rombongan yang pergi ke kubur. Ya, baik itu Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Di antara perempuan-perempuan yang pergi ke kubur itu, Maria Magdalena namanya ada disebut di situ.
Walaupun nama yang lain berubah ya. Di Markus menyebut itu Salome. Tapi di Lukas menyebut itu Yohana. Di Yohanes seolah-olah hanya mengatakan bahwa Maria Magdalena sendiri yang pergi ke kubur. Tapi sebenarnya tidak. Dari ayat kedua kalau baca bagian akhir, ketika mereka melapor kepada Petrus dan Yohanes, mereka katakan, kubur sudah terbuka, tubuh Yesus sudah diambil orang. Kami tidak tahu di mana diletakkan. Kami. Maria Magdalena melaporkan kami, berarti dia tidak sendirian. Nah, saudara sekalian, sekalipun mungkin ketika kembali lagi ke kubur, Maria Magdalena sendiri. Itu tidak dikatakan. Nah, saudara sekalian, keempat Injil, walaupun ada perbedaan di dalam nama-nama itu, tetapi keempat Injil sepakat menyebutkan bahwa Yesus bangkit. Nggak ada Injil, keempat Injil ini mengatakan Yesus mungkin bangkit, mungkin tidak. Nggak. Semua, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua mengatakan Kristus telah bangkit. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Ya, penafsir Alkitab menafsirkan seperti ini. Karena kebangkitan Yesus sungguh membuat hati mereka kaget, takjub. Jadi mereka sangat tertarik. Hati mereka sangat takjub dengan hal-hal itu. Perhatian mereka terserap ke sana. Sehingga ketika mereka ke kuburan melihat, mereka tidak lagi memperhatikan sekitarnya siapa yang datang. Yang penting mereka mau lihat Yesus bangkit atau tidak. Apakah benar kuburan Yesus itu kosong? Apakah memang benar malaikat itu mengatakan bahwa Kristus sudah bangkit? Sehingga ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, saudara sekalian, di dalam cerita kebangkitan Yesus ini, ada sesuatu yang bisa menimbulkan pertanyaan. Ketika Maria Magdalena mengenali Yesus dan dia katakan Rabuni, dia katakan guru. Bayangkan betapa sukacita hati Maria Magdalena. Tadi dia merasa hancur hatinya. Yesus yang dia kasihi sudah mati, sudah dikubur. Dia merasa kehilangan Yesus. Begitu sedih hatinya. Tetapi sekarang dia lihat Yesus hidup, berdiri di dekat dia. Sehingga dia mengenali suaranya dan dia langsung yakin ini Yesus. Dan dia katakan Rabuni. Nah, saudara sekalian, begitu emosinya, sukacitanya meluap-luap pada saat itu. Sebelum dia bertindak apa-apa, Yesus katakan, Maria, kau jangan pegang aku. Karena aku belum kembali kepada Bapa. Tapi pergilah, katakan kepada sahabat, saudara-saudaraku. Saudara sekalian, timbul pertanyaan. Apakah perkataan ini berarti bahwa Maria Magdalena itu ingin memeluk Yesus sehingga Yesus larang, jangan peluk aku. Ya. Karena aku belum kembali ke surga. Belum kembali kepada Bapa. Apakah Yesus katakan tunggu aku kembali kepada Bapa, baru kau boleh peluk aku. Lalu bagaimana jadinya? Ya. Nah, saudara sekalian, tapi kalau kita baca lagi Yohanes selanjutnya, ketika Yesus menguatkan iman daripada Thomas, Yesus justru nantang Thomas. Thomas, ulurkan tanganmu, pegang. Ulurkan jarimu, pegang tanganku bekas paku. Ya, ulurkan tanganmu, cucukkan jarimu ke lambungku. Saudara sekalian, Yesus justru nantang Thomas. Pegang aku. Tapi Maria Magdalena, jangan pegang aku. Kan sama. Yesus juga belum kembali ke sorga. Apa bedanya, saudara sekalian? Nah, kemudian kita lihat. Di dalam kasus lain ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Murid-murid itu ketakutan. Karena pintu ditutup, Yesus bisa masuk. Tiba-tiba berdiri di depan mereka. Mereka bilang itu hantu. Bukan Yesus, itu hantu.
Justru Yesus tunjukkan, mari lihat, pegang. Ini tanganku, ini lambungku. Ya kalau hantu nggak ada tangan, nggak ada tulang, aku ada. Kemudian mereka masih ragu, masih kurang percaya. Yesus bilang, ada makanan di antara kalian? Yesus diberilah sepotong ikan. Yesus makan di depan mereka untuk membuktikan bahwa dia hidup. Nah, bukankah di situ Yesus menantang mereka? Rabalah, peganglah. Kenapa dengan Maria Magdalena mengatakan jangan pegang aku? Bukankah Yesus juga belum pulang ke surga? Nah, saudara sekalian, tadinya saya pikir, wah ini sebenarnya ada apa ini? Ya, saya hanya berpikir begini. Kenapa Yesus bilang Maria Magdalena kau tidak usah pegang? Karena Yesus tahu bahwa Maria sudah percaya bahwa dia bangkit. Jadi nggak perlu lagi dipegang. Pertama, saya bertafsir seperti itu. Sementara kepada Thomas nggak percaya kalau belum pegang. Maka Yesus tantang. Kenapa Yesus tantang? Karena Yesus mau memenangkan Thomas. Karena Yesus tahu bahwa kalau dia ke surga, murid-muridnya inilah yang akan menjadi penerusnya. Mereka harus dimenangkan, dikuatkan kembali. Sehingga dia tantang, Thomas, mari pegang. Kepada murid-muridnya juga demikian. Nah, lantas saya baca. Ternyata tidak demikian. Maria Magdalena dan ibu-ibu yang lain, mereka juga pernah memeluk kaki Yesus dan menyembah Yesus setelah Yesus bangkit. Ya, kita dapat melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 9. Matius pasal 28 ayat 9. Pia, tolong Pia. Matius 28 ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mereka ini siapa? Kalau dibaca ayatnya ke atas, itu ada sebut. Di antara mereka itu ada Maria Magdalena. Bacalah. Nah, saudara sekalian, berarti kalau Maria dan Magdalena dan teman-teman diizinkan Yesus memeluk kakinya. Lalu apa arti kata Yesus? Jangan pegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah, beritakan. Nah, saudara sekalian, saya cari banyak tafsiran ya. Ada satu tafsiran yang lebih saya menyetujuinya. Namanya tafsiran ya. Di situ dia mengatakan demikian. Saking senangnya Maria. Karena di dalam saat-saat dia kehilangan orang yang dia kasihi Yesus. Di mana dia saat-saat dia kehilangan penolongnya yang pernah menyelamatkan dia, mengusir 7 setan di dalam tubuhnya. Dia merasa kehilangan dengan kematian Yesus. Sekarang Yesus timbul kembali. Betapa besar keinginannya menahan Yesus. Yesus, kau jangan kemana-mana lagi. Kau tidak boleh lagi tinggalkan kami. Kau jangan kemana lagi. Dan Yesus mengatakan, jangan pegang aku. Artinya, kau jangan tahan aku. Karena aku harus kembali kepada Bapa. Tetapi apa yang kau harus kerjakan sekarang? Pergilah. Itu yang penting. Pergilah. Katakanlah. Karena kau merupakan orang pertama yang menyaksikan kebangkitanku. Dan seharusnya kau yang pertama memberitahukan kepada mereka. Nah, saudara sekalian, akhirnya Maria mendengar apa yang Yesus katakan. Saudara sekalian, dia pergi, dia beritahukan kepada Petrus, Yohanes, kepada murid-murid yang lain. Apa yang dia katakan? Aku telah melihat Tuhan. Saudara sekalian, kesaksian ini merupakan suatu pengakuan yang harus ada di dalam kesaksian kita kepada orang lain. Tidak ada kesaksian yang lebih kuat bahwa menyatakan kepada orang lain, aku telah melihat Tuhan. Ketika kita bersaksi kepada orang lain untuk memenangkan mereka,
Kita harus menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan. Kita bukan ceritakan bahwa, oh aku pernah dengar nama Tuhan. Aku kenal dengan Tuhan. Itu enggak kuat. Ya, enggak kuat. Ya. Aku telah melihat Tuhan dengan mataku sendiri. Saudara sekalian, aku telah mengalami Tuhan di dalam hidupku bersama Dia. Inilah kesaksian. Inilah inti dari Paskah itu. Inilah yang mau Yesus lakukan. Yang mau Yesus tekankan supaya kita lakukan. Saudara sekalian, kita semua pasti yakin Yesus sudah bangkit. Tapi apakah kesaksian kita kepada orang lain? Ada menyatakan kepada mereka bahwa hidup kita sebenarnya adalah hidup yang sudah melihat Tuhan. Hidup yang sudah disertai, sudah mengalami Tuhan atau belum. Saudara sekalian, inilah kesaksian yang benar. Saudara sekalian, Paskah memang bukan sekedar sebuah nostalgia. Sebuah sejarah yang kita ingati, peringati, sebuah sukacita yang membuat kita terbenam, terlena di dalam euforia yang tidak habis-habisnya. Sehingga membuang waktu kita untuk kita mengerjakan hal yang penting, yaitu beritakan kebangkitan Kristus. Saudara sekalian, dari sini saya selalu pikir begini. Betapakah sering kita, persekutuan di metodus ini, kita selalu terlena di dalam euforia sukacita antara kita sendiri. Kita menikmati anugerah Tuhan kita sendiri. Kita menikmati sukacita Natal sendiri. Kita menikmati sukacita Paskah sendiri. Kenaikan sendiri. Saudara sekalian, kita habiskan energi, uang, dana, energi, waktu. Semua habis untuk kita sendiri. Bayangkan, baru lalu Paskah PWMI yang diadakan di Pagar Alam. Gereja hampir tidak muat lagi. Hampir tidak bisa menampung begitu banyak orang. Siapa itu? Semua umat-umat percaya berkumpul. Mereka euforia di situ, bersukacita. Saudara sekalian, berapa dana yang dihabiskan? Puluhan juta yang dihabiskan hanya dalam 1-2 hari saja. Saudara sekalian, menurut hemat saya, berdasarkan firman Tuhan ini, itu bukan yang Tuhan mau. Ya, Paskah memang harus dirayakan. Memang harus ada sukacita. Tapi jangan buang banyak energi kita di situ. Gunakan energi itu untuk pergi. Jadi Natal maupun Paskah bukan sekedar nostalgia yang harus membuang energi kita, waktu kita, dana kita. Tetapi Paskah itu harus merupakan suatu permulaan dari misi. Saudara sekalian, itu sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku pergi, aku akan utus Roh Kudus kepadamu. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak datang kepadamu. Tetapi kalau Roh Kudus datang memenuhi kamu, maka kamu akan jadi saksiku. Jadi saksiku di Yerusalem, di tanah Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah yang harus dikerjakan. Dan kita lihat buktinya. Ketika pada hari Pentakosta Roh Kudus turun memenuhi murid-murid. Mereka melakukan suatu gerakan keluar. Mereka tadinya mengunci diri di rumah yang tertutup. Dengan ketakutan yang masih mencekam hati mereka. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka buka pintu rumah. Mereka keluar. Mereka ceritakan kebangkitan Kristus. Berita pertobatan. Baptislah dirimu. Saudara sekalian, inilah amanat yang Tuhan berikan. Ketika kita merayakan Paskah, kita harus ingat, yang Tuhan mau adalah ceritakan, aku telah melihat Tuhan. Maria Magdalena sudah menceritakan itu. Dan itu teladan bagi kita. Supaya kita yang sudah meyakini bahwa Kristus bangkit, kita juga harus pergi
Namanya pergi, bukan diam diri. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti aku mengajar kamu. Ketahuilah aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Inilah janji Tuhan. Inilah yang mau Tuhan berikan, tugas yang terpenting bagi kita. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita, sehingga kita tahu bahwa apa yang harus kita kerjakan. Sukacita di dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan. Jangan kita nikmati sendiri, tetapi kita segera bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu untuk firman-Mu Tuhan. Kami mohon Roh-Mu bekerja, sekalipun firman-Mu sudah berhenti. Biarlah firman-Mu dapat mengubah hidup kami semuanya. Agar kami bukan saja dijamah oleh firman-Mu, tetapi kami mempunyai keberanian bersaksi untuk-Mu. Bahwa Kristus yang mengasihi kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersaksi untuk-Mu. Bahwa Engkau telah bangkit. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami melalui hidup kami, melalui perkataan kami, melalui kesaksian kami menyatakan bahwa kami sudah melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.